ketika melihat ataupun mendengar SMK Gamaliel 1 Madiun. Nanti bisa anak-anakku semua tuliskan di secari kertas, kemudian dipoto, dan dikirim saja ke wali kelasnya masing-masing. Nanti panitia sudah menyediakan reward untuk mungkin 1 atau 2 komentar yang baik lah. Artinya baik itu tidak selalu mengatakan, wah SMK Gamaliel itu bagus, begini-begini. Tidak. Maksud saya harus objektif. Iya, kalau misalnya kalian katakan SMK Gamaliel itu kurangnya di sini, ya dibilang saja. Tidak ada masalah. Jadi yang penting, apa kesan dan pesan. Kesannya saja lah, kesannya saja dari kalian. Nanti bisa ditulis di secari kertas, kemudian dipoto dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap sehat. Jika suatu saat nanti kita memang harus bertemu, ya kita akan bertemu. Sampai jumpa. Ya, terima kasih untuk Bapak Happy Family Tarigan yang sudah menyampaikan tentang pengenalan lingkungan sekolah. Seperti yang disampaikan tadi bahwa lingkungan sekolah SMK Gamaliel 1 Madiun ada 2 lokasi. Lokasi untuk kantor umum teori ada di Jalan Slamet Riyadi, dan untuk lokasi pelaksanaan praktek itu ada di Jalan Letko Suwarno. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Happy Family Tarigan. Tak lupa saya mengingatkan kepada anak-anak, tadi ada tugas di mana kalian diminta untuk menuliskan kesan kalian tentang SMK Gamaliel 1 Madiun. Jadi selama ini sampai pada akhirnya kalian masuk di SMK Gamaliel 1 Madiun, silakan kalian tulis kesan kalian tentang SMK Gamaliel 1 Madiun, tulis di secari kertas, kemudian hasil tulisan kalian silakan kalian foto, kemudian kalian kirim ke wali kelas masing-masing. Itu tugas untuk sesi 1 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Berikutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua tentang kesehatan, baik kesehatan lingkungan maupun kesehatan secara umum. Apalagi kita tahu bahwa pada kesempatan pada situasi sekarang ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, kita akan menerima materi tentang kesehatan lingkungan dan kesehatan diri yang akan disampaikan oleh Bapak Didik. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi siswa-siswa, anak-anak sekalian yang telah hadir di sesi kedua ini, di mana pada sesi kedua ini nanti ada 3 materi yang saya sampaikan. Tapi sebelum menyampaikan 3 materi ini nanti, saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya Didi Setiawan. Saya mengajar guru BK di SMK Gamaliel 1 Madiun. Di sini nanti yang akan saya sampaikan ada 3 materi. Yang pertama nanti tentang bullying. Kemudian yang kedua nanti tentang nafsa, dan yang terakhir nanti tentang era new normal. Langsung saja untuk mempersingkat waktu yang telah diberikan. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang bullying. Nah, kalian bisa melihat di tampilan kamera ya, di Zoom. Nah, apa itu bullying? Jadi bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan
untuk melukai secara fisik, kemudian verbal maupun emosional, dan psikologis yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang kepada orang lain yang tujuannya adalah untuk memberikan efek sakit atau mencederai. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa bullying itu sudah banyak terjadi di kalangan remaja, terutama di anak-anak SMA maupun SMK, di SMP, bahkan di tingkat anak-anak SD. Ada salah satu kasus beberapa tahun yang lalu itu anak-anak SD, jadi melakukan bullying kepada temannya dengan cara menyengatkan hewan lebah kepada temannya sehingga menimbulkan efek sakit dan menjadikan trauma temannya untuk berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Nah, ini salah satu contoh kasus bullying yang terjadi di tingkat anak-anak kecil maupun anak-anak SD. Nah, kalau di tingkat-tingkat anak SMK maupun SMA, itu malah banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, bullying itu bisa berwujud perkataan, ya verbal, fisik maupun penindasan, atau juga bisa melemahkan harga diri. Nah, mengapa bullying ini bisa terjadi? Salah satunya orang yang melakukan bullying itu karena dia merasa kuat atau berkuasa, sehingga dia bebas untuk melakukan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik pada orang lain. Nah, ini yang menjadikan seseorang melakukan kegiatan atau perilaku bullying. Kemudian kurangnya perhatian dari orang lain. Nah, ini adalah salah satu wujud pengalian dari efek dia tidak mendapatkan perhatian, sehingga dia dengan cara melakukan kekerasan kepada orang lain, ini dia berharap bisa mendapatkan perhatian, karena melakukan kekerasan itu dianggap sebagai solusi dia untuk mendapatkan perhatian. Kemudian pernahnya mungkin dulu waktu kecil atau seringnya dia di lingkungan sekitar dia mendapatkan kekerasan, baik secara fisik maupun non fisik, bisa dari lingkungan, bisa dari keluarga, sehingga dia melampiaskan aksinya sebagai wujud balas dendam pada temannya yang lain. Bisa juga terbiasa berkelahi, nah ini terlihat kuat dan keren, nah ini yang menjadikan dia termotivasi untuk melakukan bullying pada orang lain. Okay, next. Nah, dampak apa yang disebabkan jika bullying ini dilakukan kepada korban? Yang pertama, bisa menyebabkan sulit makan atau malas makan. Nah, ini terjadi karena wujud frustasi atau stres yang dialaminya akibat bullying, sehingga berdampak pada si korban ini sampai dengan tidak mau makan atau bahkan bisa lebih parahnya lagi akan berdiam diri. Kemudian rasa sakit fisik ini jelas. Jadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh si pembuli, nah ini menyebabkan anak yang menjadi korban ini mengalami rasa sakit, bahkan bisa sampai cedera fatal, bisa sampai patah tulang atau berakibat yang lebih parah lagi. Nah, anak yang dibully juga akan merasa kesal. Marah itu pasti karena wujud sikap dia akibat dari dibully itu tadi, sehingga menyebabkan dia merasa kesal dan marah kepada si pembuli. Malu dan kecewa. Kemudian minder, kemudian bisa menurunkan prestasi akademik. Mengapa bisa menurunkan prestasi akademik? Anak yang telah terbully di lingkungan sekolah, nah ini salah satu contoh kasus, dia akan mengisolir diri atau merasa bahwa dirinya ini tidak berguna karena sering dibully oleh teman-temannya, sehingga dia merasa tidak layak untuk berkumpul dengan teman-temannya. Ini seringkali kasus terjadi di lingkup remaja. Nah, inilah yang menyebabkan prestasi akademik menurun, karena untuk belajar pun dia pasti tidak akan nyaman, merasa bahwa teman-temannya di lingkungan sekolah tidak memperlakukan dia dengan baik.
Nah, sudah saya jelaskan di poin terakhir, trisolar atau sampai dengan depresi. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ada banyak cara untuk mengatasi tindakan bully. Yang salah satunya adalah kita bisa menceritakan kepada orang dewasa. Kita ceritakan kepada guru kita yang mungkin kita anggap itu bisa menjadikan solusi untuk menindaklanjuti aksi bullying yang dilakukan teman-temannya kepada dirinya. Nah, kalian juga harus mengabaikan si pembuli. Jangan sampai berdekatan dengan si pembuli, karena anak ini akan terus melakukan tindakannya jika kita merasa nyaman di dekatnya, sedangkan dia akan merasa senang melihat kalian sebagai korbannya. Nah, kemudian tunjukkan mental berani kalian. Jangan menjadi remaja yang lemah, karena semakin kalian lemah, maka semakin dibully oleh orang-orang yang mempunyai sifat pembuli seperti ini. Nah, jika kalian mengerti atau mengetahui ada teman kalian yang dibully, bantulah dia. Jangan biarkan hal ini terjadi. Karena teman-teman yang terbully pasti akan merasa sendirian jika tidak ada yang membantu, dan dampaknya akan jauh lebih berefek negatif lagi. Baik, saya rasa itu mengenai bullying yang terjadi di tingkat remaja atau bahkan di tingkat SMK, SMA, SMP, sampai dengan ke SD. Ya, sehingga bullying itu sudah menjadi hal yang bisa dikatakan hampir menyeluruh ada di tingkat remaja, terutama di negara kita di Indonesia ini. Oke, setelah tentang materi bullying sudah saya sampaikan. Nah, untuk materi yang berikutnya adalah tentang nafsa. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga anak-anakku sekalian, bahwa apakah itu nafsa? Apa sih nafsa? Jadi nafsa itu adalah singkatan dari kepanjangan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kita kupas satu persatu. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, tapi nanti saya sampaikan sekelas-kelas saja karena juga mempersingkat waktu, karena nanti masih ada materi di sesi akhir untuk sesi kedua ini, yaitu tentang era new normal. Baik, jadi nafsa yang pertama saya akan membuka adalah tentang narkoba. Dari na-nya itu ada narkoba. Ya, jadi dari narkoba dulu. Narkoba adalah jenis obat yang berasal dari tanaman. Ya. Kalian bisa melihat dari tanaman yang sintesis maupun semi-sintesis. Nah, ini menyebabkan penurunan kesadaran atau hilangnya rasa nyeri dan ketergantungan. Sehingga inilah yang membuat orang-orang yang mengkonsumsi narkoba itu ada kelainan sikap atau sifat, yaitu hilangnya rasa atau bahkan menyebabkan ketergantungan. Nah, next. Untuk narkoba sendiri itu ada jenis-jenisnya. Nah, diantaranya ada daun ganja, pil ekstasi, ganja kering dan rokok ganja, bubuk kokain, bunga opium, sabu-sabu. Nah, mungkin adik-adik di sini ya saya harapkan tidak atau belum pernah mencoba satupun dari jenis-jenis narkoba di atas ini, karena bahaya sekali. Ini bahaya sekali jika kalian sudah mengkonsumsi ini. Next. Nah, ini ada beberapa golongan yang punya potensi sangat tinggi, bisa dibaca ya. Ada opium sampai dengan katinona, ya. Next. Nah, next. Terus next aja. Ini masih jenis-jenis narkoba. Nah, potensinya bisa sampai ringan, tinggi, sedang. Next. Baik. Kemudian yang kedua dari nafsa itu ada psikotropika. Apa itu psikotropika? Nah, bisa kalian lihat bahwa psikotropika itu bukan narkotika. Ya. Bukan narkotika, tapi psikotropika itu ada jenisnya sendiri yang berkhasiat menyebabkan psikoaktif. Ya, ini yang menyebabkan adanya perubahan mental dari si pelaku atau si pengguna. Next. Nah, posisinya ada yang sangat kuat,
hampir sama dengan narkoba tadi, terbagi-bagi. Contohnya di sini ada lisergid atau tenocyclidine. Itu yang potensinya sangat kuat, ada yang potensi kuat, bisa dibaca. Penciclidine sampai dengan secobarbital. Next. Nah, ini potensi sedang. Next. Potensi ringan, ya, alprazolam sampai dengan dinitrazepam. Next. Nah, yang terakhir dari nafsa itu adalah zat adiktif. Jadi bedakan ya, zat adiktif itu adalah bahan yang memabukkan dan menimbulkan ketergantungan. Yang bukan termasuk dari golongan keduanya tadi, dari narkoba maupun dari psikotropika. Contohnya apa? Ada alkohol, kemudian ada inhalasi dan solven. Nah, ini yang sering dikonsumsi dari kalangan remaja ya. Mungkin poin pertama ada alkohol. Alkohol menjadikan hal biasa. Ini termasuk dalam zat adiktif. Hati-hati ya. Inhalasi. Nah, di beberapa daerah itu ada yang menggunakan lem. Jadi dengan cara dihirup nanti akan menimbulkan semacam fantasi tersendiri. Itu ada. Nah, ini juga termasuk zat adiktif. Nah, yang di bawah itu ada nikotin dan kopi, kafein. Baik. Next. Nah, dampaknya apa? Saya mulai dulu dari dampak kesehatan, nanti ada dampak kesehatan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Nah, di dampak kesehatan ini, tentunya banyak sekali penyakit yang akan diderita oleh si pengguna. Mulai dari kanker, kerusakan hati, penurunan daya ingat, pusing, euforia, mual muntah, sampai dengan gigi rapuh. Itu ya, untuk dampak kesehatan. Bisa bayangkan sendiri apakah kita jika menggunakan itu bisa sampai saat ini, bisa sampai seperti ini? Bisa. Next. Kemudian dampak sosial, nah, sulit bersosialisasi, tidak percaya diri, sulit mendengar diri, susah menyambung, sampai dengan adanya kriminal pasti. Mengapa? Jadi dari orang-orang yang menggunakan narkoba, itu arahnya ke kriminal. Untuk mendapatkan obat-obatan terlarang ini, itu banyak sekali cara yang ditempuh. Jika sudah tidak mempunyai semacam uang untuk membeli, pasti akan menggunakan cara-cara kriminal untuk mendapatkannya. Baik, next. Nah, ini dampak ekonomi. Kalau sudah kecanduan, pasti akan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Ya, bisa juga nanti mencuri, bisa juga nanti merampok, bahkan membunuh untuk mendapatkan benda-benda berharga yang akan digunakan untuk membeli bahan-bahan narkoba. Nah, mengenal jenis ada ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu-sabu, amfetamin, LSD, dan sedativa. Ini 8 jenis nafza yang sering digunakan atau mungkin banyak beredar di lingkungan kita. Oke, next. Langsung saja, next. Terus, nah, harus hati-hati ya dengan benda satu ini, karena ini sudah melanggar hukum dan ada aturannya. Tidak bisa kita gunakan seenaknya sendiri. Nah, terus next aja Pak. Nah, ini untuk pemakainya, ketergantungan. Terus next. Baik. Terus next. Next. Terus. Ya, ini banyak sekali materinya soalnya. Terus. Baik, langsung saya singkat saja ya. Jadi di sini narkoba intinya sangat berbahaya untuk kita semua. Jika kita tidak ingin mendapatkan atau memperoleh hasil buruk bagi diri kita akibat dari narkoba, dampak-dampak yang kita alami, maka hindarilah narkoba. Sejauh mungkin, jangan mencoba barang satu ini. Apapun alasannya, tidak diperkenankan karena narkoba sudah melanggar hukum dan membahayakan bagi diri kita sendiri. Dampaknya sudah jelas, baik secara fisik, psikologi, maupun sosial ekonomi. Oke, saya rasa itu tentang narkoba.
sekarang kita masuk ke sesi terakhir untuk sesi 2 ini, yaitu tentang new normal. Saat ini kita sedang berada di masa-masa pandemi, yaitu adanya virus COVID-19 atau corona, di mana virus ini sudah akrab di telinga kita dan di lingkungan kita saat ini sudah akrab, sudah mulai sejak bulan Februari akhir, masuk ke Maret sudah masuk di negara kita. Begitu berbahayanya virus ini sehingga banyak sekali aturan-aturan yang harus diterapkan di lingkungan kita untuk menghindari supaya tidak terjangkit virus COVID-19. Nah, di sini saya akan membahas tentang era new normal. Nah, sudah jelas Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa wabah ini sangat berisiko dan untuk mengatasi wabah ini kita tidak terus-menerus menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, mau tidak mau kita harus masuk ke era new normal karena virus ini tidak akan berakhir sampai dengan dalam waktu dekat. Nah, syarat new normal apa? Syarat new normal adalah yang pertama terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan. Terbukti bahwa di negara kita juga sudah banyak sekali langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan virus ini, mulai dari pencegahan, kemudian sampai dengan pengobatan. Nah, banyak sudah kita lihat mungkin di media-media sosial atau di lingkup berita itu sudah ditangani. Nah, kemudian kesehatan masyarakat harus mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, dan melacak kontak dan mengkarantina. Ini sudah kita terapkan. Jadi mulai dibentuknya tim gugus COVID-19 itu sudah menerapkan ini ya. Nah, tetapi tidak cukup jika ditangani oleh para ahli atau para orang-orang yang ditunjuk untuk berada di garis terdepan. Tetapi peran kita semua sebagai warga masyarakat untuk mengatasi virus ini sangat dibutuhkan. Kemudian mengurangi resiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Next. Nah, syarat new normal adalah ini, pencegahan di tempat kerja tetap seperti jarak fisik, adanya cuci tangan, selalu pakai masker, kemudian tidak melakukan kontak secara langsung. Ini merupakan syarat utama supaya kita semua terhindar dan untuk mengurangi risiko terpapar virus corona atau COVID-19. Baik, next. Nah, persiapan masuk sekolah di masa pandemi COVID-19 ini menjadikan kita semakin sulit untuk bergerak secara luasa, baik secara tatap muka maupun secara langsung, sehingga kita harus memakai cara virtual atau jarak jauh. Ya, contohnya seperti ini. Nah, next. Dasar kajian sudah jelas, kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Kemudian olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang diberlakukan. Jadi untuk kali ini masih dalam kajian dulu, karena sampai dengan saat ini kita masih mencoba secara bertahap nanti bagaimana untuk sistem shift masuk di kelasnya. Next. Rencana sekolah, ini Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim sudah menjelaskan rencana sekolah akan segera kembali dibuka, menunggu dulu pertimbangan dari tim gugus percepatan penanganan COVID-19. Jadi tidak bisa serta-merta harus diputuskan masuk. Next, Pak. Terus lanjut saja. Nah, panduan pelaksanaan umum harus ada screening, harus ada persiapan, fasilitas harus terpenuhi semua, baik fasilitas pencegahan, cuci tangan, kemudian adanya hand sanitizer mungkin di beberapa tempat, dan aturan-aturan baru untuk masuk di sekolah, termasuk memakai masker. Next. Lanjut, Pak. Terus. Nah, ini untuk aturan ketika nanti sudah diberlakukan kita harus bertatap muka masuk, maka harus ada jarak antara guru dan siswa. Guru tidak boleh mobile dan siswa juga demikian. Nanti ada pengaturan tersendiri di belakang. Next, Pak. Nah, untuk menghindari titik kumpul, tidak boleh berkumpul dan menjaga jarak fisik sudah jelas. Next. Oke, Pak, langsung saja, Pak, yang belakang.
Terus langsung belakang. Jadi saya ambil kesimpulan saja di sini ya. Kegiatan belajar mengajar relatif aman dilakukan jika seluruh tahapan ini dilakukan. Jika semua sudah siap, maka boleh dilakukan. Jika masih belum, hal ini sementara belum boleh dilakukan. Nah, untuk saat ini kita masih mencoba secara bertahap dan masih selalu dievaluasi dulu untuk kedepannya. Apakah sudah siap untuk masuk secara tatap muka atau mungkin masih tetap daring? Next. Nah, himbauan ini dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Maidi, kita harus selalu siap dengan segala kemungkinan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 termasuk rencana penerapan era new normal. Nah, jadi nanti ke depan kalian juga akan memasuki KBM terbaru. Mudah-mudahan kita juga sudah bisa mencoba untuk menerapkan new normal di sekolah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang new normal, dan ini sudah memasuki sesi terakhir untuk sesi kedua. Kita sudah membahas 3 materi dari bullying, nafsa, dan new normal. Nah, dari sekian yang saya sampaikan, bagi adik-adik sekalian, siswa-siswaku yang saya banggakan, saya mohon untuk memberikan kesimpulan dari semuanya, apa yang disebut dengan bullying, apa yang kalian pahami tentang bullying, kemudian apa itu nafsa, dan jenis-jenis nafsa. Tadi sudah saya sebutkan ada 8, silahkan kalian tulis kembali di rumah sebagai bahan pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah apakah itu new normal dan syarat-syarat untuk new normal itu bagaimana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Yudi Setiawan yang sudah menyampaikan materi tentang new normal, kemudian tentang narkoba, dan tentang bullying. Ya, kiranya apa yang sudah disampaikan Pak Yudi kita bisa memahami dan kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak mempunyai permasalahan dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan kalian. Kemudian khususnya untuk new normal, kita tahu bahwa kondisi kita masih dalam pandemi COVID-19, maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi atau tuntutan lingkungan, yaitu melaksanakan new normal. Yang dimana salah satunya adalah kita wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Dimanapun kita berada, kita wajib menggunakan masker. Kemudian kalian juga harus tetap jaga jarak antara satu dengan yang lain. Tujuannya bukan apa-apa, hanya untuk diri sendiri, untuk kalian sendiri, yaitu untuk menjaga diri kalian supaya kalian tidak terkena virus, ya, tidak terkena virus. Ingat bahwa belum tentu kita sehat, kita tidak terkena virus, ya. Seperti yang sering kita lihat dalam media massa, ada yang dikatakan sebagai OTG, orang tanpa gejala. Nah, karena kita tidak ada gejala, kita tidak tahu, ya, apakah orang di sekitar kita itu terkena virus atau tidak. Nah, untuk menjaga diri kita, proteksi diri kita, maka kita harus menjaga diri atau proteksi dengan menggunakan masker, dan kita harus jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi saya ingatkan sekali lagi, ada tugas dari Pak Yudi, yaitu tentang apakah narkoba, ya, kemudian tentang normal,
untuk sesi 1 tadi juga tentang tugasnya adalah mengumpulkan apa kesan kalian tentang SMK Gamaliel 1. Nah, tugas-tugas itu silakan kamu tulis dalam lembaran, ya. Kamu tulis dalam lembaran. Kemudian di sana ada nama, kemudian kelas sesuai dengan inisial yang kemarin, yang sudah disampaikan kemarin. Kemudian di sebelah kiri itu kamu tulis sesi 1, sesi 2, harinya, yaitu untuk hari yang pertama ini adalah hari Rabu tanggal 15 Juni 2020. Demikian pertemuan atau meeting untuk MPLS pada hari pertama pada hari ini. Untuk itu, karena materi sudah selesai, untuk itu forum meeting virtual pada pagi hari ini saya akan tutup. Kita akan ketemu kembali besok, ya. Kita akan ketemu kembali besok jam 7:30. Kalian segera masuk dalam ruangan Zoom. Kemudian mungkin sebelumnya kalian absen dulu, absen untuk darinya. Setelah itu masuk ruang Zoom-nya, masuk ruang meeting. Kemudian jangan lupa untuk masuk ruang meeting harus menggunakan nama identitas seperti yang kemarin sudah disampaikan, ya, dengan menggunakan kode 10, kemudian jurusan atau kelas, baru nama depan, ya, supaya nanti kamu nggak masuk-masuk lagi, disuruh keluar lagi, atau mengganti nama lagi, ya. Sekali lagi saya ingatkan, besok pagi setelah absensi daring, silakan kalian masuk ke meeting Zoom, ya. Kemudian dengan inisial namanya, ada kelasnya, baru nama depan. Demikian pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi kita akan bertemu besok jam 7:30 pagi untuk materi MPLS pada hari yang kedua. Selamat siang. Kiranya aktivitas kita pada pagi hari ini yang sudah kita jalani dan nanti kegiatan kalian sepanjang hari ini kiranya dituntun oleh Tuhan dan Tuhan memberkati kalian. Salam, sampai ketemu besok pagi.